Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yauma nusayyirul jibala. Pada hari kiamat nanti kami akan menjadikan gunung-gunung berjalan. Wa taral arda barizatan, dan engkau akan melihat bumi menjadi rata dan jelas tanpa penghalang. Wa hasyarnahum, dan kami akan mengumpulkan mereka semua. Falam nughadir minhum ahadan, dan kami tidak akan meninggalkan seorang pun dari mereka. Wa uridu ala rabbika saffa, mereka akan dihadapkan di depan Rabbmu dalam keadaan berbaris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah. Allah pun berfirman, sungguh kalian telah datang kepada kami seperti kami menciptakan kalian pada pertama kalinya. Bal za'amtum allan naj'al lakum mau'idah. Bahkan kalian mengira kami tidak menjadikan untuk kalian mau'idah, janji untuk bertemu pada hari ini. Wa wudi al-kitabu, maka diletakkan kitab catatan amal. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, orang-orang yang berbuat dosa engkau lihat khawatir dengan isi catatan dalam kitab itu. Wa yaqulun, mereka berkata, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Duhai kiranya, mengapa dalam kitab ini tidak meninggalkan sedikit pun, yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya dihitung. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka mendapati apa yang mereka kerjakan dulu ditampilkan semua. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidaklah mendolimi seorang pun. Qala Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, yukhbiru ta'ala an hali yaumil qiyamah wa ma fihi minal ahwalil muqliqati wasyada'idil muz'ijati. Faqala wa yawma nusayyirul jibal, ay yuziluha an amakiniha yaj'aluha kathiban
thumma yaj'aluha kal'ihnil manfush, thumma tatmahilu wa tatalasha wa takunu haba'an mumbatha wa tabruzul ardu fatasiru qa'an safsafa la iwaja fihi wala amta wa yahsurullahu jami'al khalqi ala tilkal ardi fala yughadiru minhum ahada fal yajma'ul awwalina wal akhirin min butunil falawati wa qu'uril bihar wa yajma'uhum ba'dama tafarraqu wa yu'iduhum ba'dama tamazzaqu khalqan jadida fa yu'ridun 'alaihi saffa yasta'ribahum wa yundira fi a'malihim wa yandura fi a'malihim wa yahkumu fihim bi hukmihi al-'adl alladhi la jura fihi wa la dulma wa yaqulu lahum laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah ay bila malin wala ahlin wala ashiratin ma ma'ahum illal a'malu allati amiluha wal makasibu fil khair wasyarr allati kasabuha kama qala ta'ala walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang keadaan hari kiamat dan perkara-perkara dahsyat yang menggoncangkan, perkara-perkara yang hebat yang menggoncangkan. Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat itu kami menjadikan gunung berjalan. Artinya Allah Ta'ala membuat gunung-gunung itu meninggalkan tempatnya. Dan Allah menjadikan gunung itu menjadi tumpukan pasir. Kemudian setelah itu Allah jadikan seperti bulu-bulu yang berhamburan terbangan. Kemudian hancur. Kemudian hilang. Menjadi debu yang bertebangan. Bumi saat itu menjadi nampak jelas, berubah menjadi lapangan yang luas dan datar. Tidak ada yang bengkok, tidak ada tonjolan. Allah Ta'ala kemudian mengumpulkan seluruh makhluk di atas permukaan tanah seperti itu. Allah tidak meninggalkan seorang pun dari mereka. Bahkan Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir. Dari perut-perut bumi. Dari dasar-dasar laut. Semuanya dikumpulkan setelah terpecah belah. Allah mengembalikan mereka setelah mereka hancur menjadi makhluk yang baru. Mereka kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berbaris. Allah menghadapi mereka dan melihat amal mereka dan menghukum mereka dengan hukumnya yang adil. Tidak ada kecurangan, tidak ada kezaliman. Allah Ta'ala berfirman di hadapan makhluknya, sungguh kalian telah datang kepada kami seperti kami telah menciptakan kalian di awal mula penciptaan. Artinya kalian datang tidak membawa harta, tidak punya keluarga,
tidak punya kerabat, tidak ada bersama kalian kecuali amal yang kalian kerjakan, usaha yang baik dan yang jelek yang kalian lakukan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, sungguh kalian telah datang kepada kami sendiri-sendiri seperti kami menciptakan kalian pada awal penciptaan. Kalian meninggalkan apa saja yang kalian kerjakan di belakang punggung kalian. Dan kami tidak melihat kalian bersama dengan juru pemberi syafaat yang kalian anggap mereka bisa memberi syafaat untuk kalian sebagai sekutu kalian. Wa qala hadha mukhatiban lil munkirina lil ba'si wa qad syahaduhu ayanan bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'idah ay ankartumul jazaa'a 'alal a'mal wa wa'dullahi wa wa'iduhu faha qad ra'aytumuhu wa zaqqattumuhu faghaina idin tuhbaru kutubul a'mali allati katabathal malaikatul kiram fatatiru lahal qulubu wa ta'dumu min waq'iha al-qurubu wa takadu lahas summu as-salabun nadubu wa yasfiku minha al-mujrimun fa idza ra'awha musattaratan alaihim a'maluhum muhsan alaihim aqwaluhum wa af'aluhum qalu ya laitana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ay la yatruku khati'atan saghiratan wala kabiratan illa wa hiya maktubatun fi mahfudatun lam yansa minha amal sirran wala alaniyatan sirrun wal amala sirrin wala alaniyatin wala lail wala nahar wa wajadu ma amilu hadira la yaqdiruna ala inkari wala yadlimu rabbuka ahada fahina idin yujazuna biha wa yukirruna biha wa yuqarriruna biha wa yuhzauna wa yahiqu alimul adabu dzalika bima qaddamat aydihim wa anna allaha laysa bidhallamin lil abid bal hum ghayru kharijina an adlihi wa fadlihi. Ucapan ini ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Maka sungguh mereka saat itu benar-benar menyaksikan kebangkitan itu dengan mata kepala mereka. Bahkan kalian mengira kami tidak menjadikan untuk kalian janji bertemu dengan kami seperti ini. Yakni kalian mengingkari adanya hari pembalasan amal. Saat ini janji dan ancaman Allah kalian telah melihatnya, kalian telah merasakannya. Maka saat itu kitab-kitab catatan amal dihadirkan, kitab-kitab yang ditulis oleh para malaikat yang mulia, yang menyebabkan hati terasa terbang, kesedihan semakin besar, hampir saja sesuatu yang tuli dan keras meleleh. Orang-orang yang berbuat dosa khawatir ketika mereka melihat ternyata amalan mereka tertulis di dalamnya.
Ucapan dan perbuatan mereka semua dihitung untuk mereka. Mereka mengatakan, duhai kiranya kitab ini tidak meninggalkan yang kecil dan yang besar, kecuali semuanya dicatat dan dihitung. Artinya, kitab itu tidak meninggalkan kesalahan yang kecil atau yang besar, kecuali tertulis semua di situ. Terjaga, tidak melupakan sedikit pun, baik amalan yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, baik dilakukan di malam hari atau siang hari, semuanya mendapati amalannya saat itu ditampilkan. Mereka tidak mampu mengingkarinya lagi. Dan Rabbmu tidak mendolimi seorang pun. Saat itu mereka dibalas. Mereka dibikin mengakui. Mereka dihina. Mereka berhak mendapatkan azab. Itu semuanya dengan sebab perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Dan Allah tidaklah mendolimi hamba-hambanya. Bahkan hukuman mereka tidaklah keluar dari keadilan dan keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Al-imanu bil yaumil akhir min arkanil imani. Wa man angkarahu faqad kafar. Yang pertama, beriman dengan hari akhir termasuk rukun iman. Maka barang siapa yang mengingkarinya, maka dia kafir. Al-faidatu atsaniyah. Min ahwali yaumil qiyamah. Min ahwali yaumil qiyamah. Anna Allah Ta'ala yuzidul jibala an amakiniha. Wa yaj'aluha kasiban. Thumma yaj'aluha kal'ihnil manfush. Thumma tatmahilu wa tatalasha wa takunu haba'an mumbassa. Di antara peristiwa yang dahsyat pada hari kiamat,
bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung meninggalkan tempatnya. Kemudian Allah menjadikannya gundukan pasir. Kemudian Allah jadikan seperti bulu yang berterbangan. Kemudian hancur dan hilang menjadi debu yang berhamburan. Insyaallah ya. Coba kita perhatikan gunung. Kalau geser sedikit saja, itu gempa bumi terjadi. Kalau ujungnya saja yang terbelah, ya, karena batuk, ya, itu menyebabkan bencana yang luar biasa. Itu kalau satu gunung sudah membuat goncang bumi yang ada di sekitarnya. Lalu bagaimana kalau seluruh gunung yang ada di dunia ini kemudian dibikin oleh Allah berjalan, meninggalkan tempatnya? Berjalan, meninggalkan tempatnya, kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Seluruh permukaan bumi akan tertimbun oleh gundukan pasir gunung-gunung itu. Sehingga bumi saat itu menjadi rata. Ya, rata. Tidak ada yang bengkok, itu rata. Qa'an sof-sof itu rata. La iwaja wal amta, enggak ada yang bengkok, enggak ada gundukan sedikit pun. Rata. Seperti tanah diuruk ya. Kemudian mau dipakai untuk bangun sesuatu, itu diratakan serata mungkin, halus rata. Nah, seluruhnya seperti itu. Dari ujung timur, ujung barat, selatan, utara, semuanya seperti itu. Nah, itu termasuk perkara yang dahsyat yang terjadi pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. As-salisah, min ahwali yaumil qiyamah, anna Allah ta'ala yubarizu al-arba fatasiru qa'an safsafa la iwaja fihi wala amta. Termasuk peristiwa dahsyat yang akan terjadi pada kiamat nanti adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi menjadi terang, jelas, lapang, ya. Bumi menjadi seperti lapangan luas yang datar. Tidak ada yang bengkok, tidak ada gundukan. Nah,
Sudah gak ada pohon-pohonnya, ya, gak ada. Baik, gak ada bukit-bukitnya, sudah gak ada semua, ya. Bangunan-bangunan yang banyak itu gak ada, semuanya tertimbun. Nah, kalian kalau pengen gambaran, contoh, itu kalau ada gunung meletus, ya, kemudian mengeluarkan semua isinya itu, ya, maka yang ada di sekitarnya tertimbun, ya kan? Itu bisa habis, satu desa bisa habis, rumahnya semuanya akan tertimbun rata. Itu baru sebagian meletusnya, ya, sedikit. Nah, kalau seluruhnya meletus, seluruhnya hancur, nah, sudah bisa dibayangkan sendiri, rata semua. Seperti itu, barakallahu fikum. Itu sesuatu yang sangat dahsyat yang akan terjadi pada kiamat nanti. Al-faidatu ar-rabi'ah. Al-imanu bil ba'si ba'dal maut. Wa anna Allah Ta'ala yahsuru jami'al khalqi minal awwalina wal akhirin wala yughadiru minhum ahada wa yu'iduhum ba'dama tamazzaku khalqan jadida. Mengimani adanya hari kebangkitan setelah kematian. Jadi seluruh makhluk saat itu mati, tertimbun semua, ya, mati, nggak ada yang hidup, mati semua. Maka setelah itu kemudian Allah bangkitkan mereka semua. Nah, mulai dari awal sampai akhir semuanya dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah sisakan seorang pun dari mereka. Enggak ada yang ketinggalan. Ya, enggak ada yang ketinggalan. Semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengembalikan mereka setelah hancur menjadi makhluk yang baru. Al-faidatu al-khamisah. Al-imanu bil hisabi wal jazai. Wa anna Allah Ta'ala yahkumu fihim bihukmihi al-adli alladhi la jura fihi wala dulma. Mengimani adanya hisab dan balasan amal
Dan Allah akan menghukumi makhluknya dengan hukumnya yang adil. Tidak ada kecurangan, tidak ada kedzaliman padanya. Nah, al-faidatu as-sadisah. Nah, al-imanu bi kutubil a'mal allati katabatha al-malaikah al-kiram. Wa annal mujrimina idza ra'awha musatta'atan alaihim a'maluhum muhsan alaihim aqwaluhum wa af'aluhum qalu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mengimani adanya kitab catatan amal yang ditulis oleh para malaikat yang mulia, dan bahwa sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa ketika melihat catatan kitab itu ternyata amalan mereka tertulis, semua ucapan dan perbuatan mereka tertulis, tercatat. Maka mereka dengan nada menyesal berkata, duhai, kitab ini ternyata tidak meninggalkan yang kecil, apalagi yang besar. Semuanya dicatat. Nah, al-faidatu as-saminah, as-sabiyah. Baik. Al-faidatu as-sabiyah, faedah yang ketujuh. Anna man khusiba uddiba. Anna man khusiba uddiba. Falidhalika qala Allah Ta'ala wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Bahwa orang yang diintegrasi, dihisab, diintegrasi, maka pasti akan diadab. Oleh sebab itulah Allah Ta'ala berfirman, mereka mendapati seluruh amalan mereka ditampilkan, dan Rabbmu tidak mendolimi seorang pun.
Fahina idin yujazuna biha wa yuqarraruna biha wa yuhzauna wa yahikku alaihimul adab. Dzalika bima qaddamat aydihim wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid bal hum ghairu kharijina an adli wa fadli. Maka saat itulah mereka dibalas, dibikin mengaku, dihina, berhak mendapatkan azab. Hal itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan mereka selama di dunia. Dan Allah tidak menzalimi hambanya. Bahkan hukum mereka tidak keluar dari keadilan dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka itu hanya ditunjukkan saja. Enggak pakai diintegrasi. Ditunjukkan catatannya. Itu yang disebut dengan hisabayasiro, hisab yang mudah. Tapi kalau kamu berbuat dosa ini nih, maunya itu kasih sampai ngaku, dihina, namanya diintegrasi dalam hisabnya, maka pasti diadab. Namanya orang kafir tadi, ya. Nah, diintegrasi, diadab. Tapi kalau ditunjukkan saja, kamu punya dosa ini, tapi saya tak ampuni, ya, apa? Namanya apa ini? Hisabayasira. Barakofikum. Taib, istilahnya man husiba udziba. Barang siapa yang diintegrasi dalam hisabnya, maka pasti diazab. Ya, adapun kalau cuma ditunjukkan saja, nggak pakai diintegrasi, ya, maka itu namanya hisabayasira. Dan langsung dilepas, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hisabayasira, hisab yang mudah supaya kita menjadi ahlul jannah. Amin. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.